Regulasi dan ketentuan wealth management di Indonesia. Regulator sektor keuangan di Indonesia mengenal layanan wealth management dengan sebutan layanan nasabah prima. Layanan nasabah prima yang selanjutnya disebut LNP adalah disebut sebagai bagian dari kegiatan usaha bank dalam menyediakan layanan terkait produk dan atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi nasabah prima. Layanan wealth management di perbankan Indonesia harus berpedoman pada 1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/29, DPN Petanggal 9 Desember tahun 2011, tentang penerapan manajemen risiko pada bank umum yang melakukan layanan nasabah prima, dan 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57, POJK, 03/2016 tanggal 9 Desember tahun 2016, tentang penerapan manajemen risiko pada bank umum yang melakukan layanan nasabah prima. Kebijakan layanan nasabah prima. Kebijakan LNP paling sedikit mencakup 4 hal, yaitu 1. Persyaratan nasabah prima. 2. Ruang lingkup produk dan atau aktivitas bank. 3. Cakupan keistimewaan LNP. 4. Nama layanan atau brand name dan pengelompokan nasabah prima. 1. Persyaratan nasabah prima, yaitu bank wajib menetapkan persyaratan tertentu bagi nasabah yang harus dipenuhi untuk dapat diperlakukan sebagai nasabah prima. Minimal persyaratannya adalah rata-rata jumlah minimum dana nasabah yang harus mengendap di bank dalam periode tertentu, termasuk dana yang telah diinvestasikan pada produk yang dipasarkan oleh bank. B. Telah melalui prosedur uji tuntas lanjut atau Enhanced Due Diligence atau disingkat EDD. C. Atas dasar pengajuan atau permohonan dari nasabah. Sehubungan dengan prosedur EDD, bank mengacu pada ketentuan mengenai penerapan program APU dan PPT bagi bank umum. Penerapan prosedur EDD dalam LNP, misalnya pengaturan mengenai pejabat yang berwenang memberikan persetujuan atas hubungan usaha dengan calon nasabah prima, adalah pejabat senior. 2. Ruang lingkup produk dan atau aktivitas bank. Ruang lingkup kebijakan LNP mencakup produk dan atau aktivitas yang ditawarkan bank dalam LNP, dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur mengenai produk dan atau aktivitas bank. Produk dan atau aktivitas yang dapat ditawarkan dalam LNP mencakup 1. Produk dan atau aktivitas dasar, seperti giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, kredit atau pembiayaan, produk derivatif yang bersifat plain vanilla, bank garansi, pembiayaan perdagangan. 2. Produk dan atau aktivitas yang bukan merupakan cakupan produk atau aktivitas dasar, dan atau memiliki risiko serta kompleksitas yang tinggi, seperti struktur produk dan produk keuangan non-bank, seperti reksadana dan bank assurance. Produk dan atau aktivitas yang ditawarkan tersebut harus telah memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Telah memenuhi dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas jasa keuangan dan otoritas lain yang terkait dengan penawaran produk dan atau aktivitas oleh bank. Contoh: A. Ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas berkaitan dengan reksadana. B. Ketentuan yang mengatur mengenai pembelian dan transaksi valuta asing terhadap rupiah. C. Ketentuan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual, yang melarang manajer investasi menggunakan agen untuk menawarkan aktivitas tersebut. 2. Telah mendapat surat penegasan atau persetujuan dari OJK, dengan mengacu pada ketentuan OJK mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank, kegiatan usaha berdasarkan modal inti bank, produk dan aktivitas bank umum syariah, dan unit usaha syariah, serta ketentuan lain terkait produk dan atau aktivitas seperti ketentuan yang mengatur mengenai bank assurance dan struktur produk. Contoh: Surat penegasan Otoritas Jasa Keuangan atas laporan rencana penjualan efek reksadana yang disampaikan oleh bank, dengan menyertakan surat pernyataan efektif untuk produk reksadana. Mekanisme kerjasama dengan perusahaan mitra.
Dalam hal bank melakukan kerjasama dengan perusahaan mitra dalam rangka pemasaran produk-produk non-bank, maka bank perlu memiliki mekanisme kerjasama untuk memastikan bahwa perusahaan mitra memenuhi syarat menjadi mitra kerja, baik sebelum maupun selama kerjasama dilakukan. Mekanisme kerjasama dengan perusahaan mitra paling sedikit harus memenuhi hal-hal sebagai berikut. 1. Prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko, sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait produk keuangan non-bank yang ditawarkan melalui bank. 2. Prinsip hubungan kerjasama yang wajar, khususnya jika mitra merupakan pihak terkait dengan bank, dan 3. Prinsip perlindungan nasabah, antara lain diperlukan dalam menentukan tindak lanjut atas kondisi kinerja mitra yang memburuk. Risiko dari produk dan atau aktivitas yang ditawarkan. Bank wajib telah mempertimbangkan risiko dari produk dan atau aktivitas yang ditawarkan, dengan menghindari potensi risiko yang tidak terbatas, seperti tidak memberikan fasilitas kartu kredit tanpa limit dan atau produk tanpa jangka waktu. 3. Cakupan keistimewaan LNP. Hal pemberian keistimewaan dalam LNP harus melalui penetapan bank terlebih dahulu. Penetapan tersebut wajib memuat antara lain: A. Keistimewaan yang dapat diberikan. B. Waktu pemberian, yaitu jangka waktu tertentu atau sewaktu-waktu atau selama menjadi nasabah, dan C. Kriteria yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan keistimewaan, seperti syarat, maupun kondisi dan situasi yang dihadapi, profil nasabah prima, pengelompokan nasabah prima, dan lain-lain. Contoh keistimewaan layanan yang terkait dengan transaksi keuangan antara lain: A. Layanan personal dari petugas bank yang menjadi penghubung, atau relationship manager antara bank dengan nasabah prima tertentu. B. Layanan antarjemput atau pick-up service. C. Tarif dan perlakuan istimewa atas beberapa layanan, seperti produk treasury, transfer dana, bill paying services, ATM, internet banking, safe deposit box, emergency cash, dan atau kredit atau pembiayaan, termasuk kartu kredit. Sedangkan contoh keistimewaan layanan non-keuangan antara lain, keanggotaan golf, executive lounge dan atau antarjemput bandara. 4. Nama layanan dan pengelompokan nasabah prima. Dalam rangka membedakan layanan prima untuk nasabah prima dengan nasabah lainnya, secara umum bank harus menetapkan nama tersendiri atau brand name untuk LNP. Selain itu, dalam hal bank melakukan pengelompokan nasabah prima dalam beberapa kelompok, maka untuk masing-masing kelompok bank wajib menetapkan antara lain nama kelompok, persyaratan nasabah prima, dan cakupan layanan produk dan atau aktivitasnya. Contoh, dalam hal bank memiliki 3 kelompok nasabah prima, maka bank wajib menetapkan A. Penggunaan nama yang berbeda untuk masing-masing kelompok, misalnya kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. B. Batas minimum dan maksimum total simpanan, dan atau pinjaman dari bank, dan atau nilai produk keuangan non-bank yang dibeli melalui bank secara bertingkat, misalnya. Untuk menjadi nasabah prima kelompok A paling sedikit 500 juta rupiah. Kelompok B paling sedikit 1 miliar rupiah, dan kelompok C paling sedikit 5 miliar rupiah atau ekuivalennya dalam valuta asing. Manajemen risiko pada aspek-aspek tertentu. Dalam melakukan LNP, selain menerapkan manajemen risiko secara umum, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum atau penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, bank harus menerapkan manajemen risiko pada aspek-aspek tertentu sebagai berikut. 1. Aspek pendukung keistimewaan layanan. 2. Aspek transparansi, edukasi, dan perlindungan nasabah. 1. Aspek pendukung keistimewaan layanan. Penerapan manajemen risiko dalam rangka pemberian keistimewaan LNP paling sedikit mencakup A. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai sesuai karakteristik dan kompleksitas LNP. B. Prosedur tertulis untuk kegiatan LNP. C. Kesesuaian produk dan atau aktivitas yang ditawarkan dengan karakteristik dan profil risiko nasabah prima. D. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai. Terkait ketersediaan sumber daya manusia yang memadai sesuai karakteristik dan kompleksitas LNP.
Dalam rangka meminimalisasi risiko operasional LNP yang berasal dari faktor manusia, diperlukan pemenuhan sumber daya manusia yang memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas produk dan/atau aktivitas yang ditawarkan dalam LNP. Untuk itu, bank harus menetapkan minimal hal-hal sebagai berikut. 1. Persyaratan dan kualifikasi jabatan tertentu. SDM dalam LNP memenuhi persyaratan dan kualifikasi, baik yang secara umum berlaku di bank, maupun yang spesifik terkait produk dan/atau aktivitas dalam LNP secara memadai, antara lain: A. Memiliki izin WAPR dan WPPE, dan/atau B. Memahami dan mampu menjelaskan produk atau jasa yang ditawarkan dalam LNP dengan baik. 2. Wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Dalam rangka mendukung proses kerja, bank memiliki struktur organisasi yang mendukung efektivitas pengendalian intern. Struktur organisasi yang demikian memuat kejelasan tugas yang terkait dengan wewenang dan tanggung jawab SDM dalam LNP, tata cara pelaporan kepada atasan dan penugasan dari atasan, dan evaluasi unit bisnis yang memungkinkan diterapkannya pengawasan melekat secara berjenjang. 3. Penerapan prinsip Know Your Employee dalam rangka pengendalian dan pencegahan atau pendeteksian fraud. Prinsip KYE diterapkan melalui mekanisme antara lain: A. Prosedur penyaringan pegawai baru pada LNP, dan B. Pemantauan profil pegawai secara berkala. 4. Sistem remunerasi. Bank menetapkan sistem remunerasi yang jelas dan transparan. Misalnya dalam rangka menetapkan formulasi struktur insentif. Selain mempertimbangkan pencapaian target finansial, bank juga memperhatikan kualitas layanan. 5. Kebijakan pengendalian risiko yang terkait dengan manajemen SDM. Pengendalian risiko yang terkait dengan sistem dan proses di bidang manajemen SDM dilakukan antara lain dengan menetapkan kode etik pegawai, peningkatan kompetensi dan integritas SDM, pengawasan dan pengaturan intern yang memadai pada proses rekrutmen, rotasi, mutasi, promosi, dan cuti. 6. Kebijakan evaluasi secara berkala. Dalam rangka menilai tingkat kecukupan dan konsistensi penerapan kebijakan dan prosedur di bidang SDM, maka bank harus melakukan evaluasi secara berkala. B. Prosedur tertulis untuk kegiatan LNP. Dalam rangka melaksanakan kebijakan LNP yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya prosedur tertulis kegiatan LNP yang telah mempertimbangkan hasil proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Prosedur kegiatan LNP meliputi setiap produk dan/atau aktivitas yang ditawarkan dalam LNP. Penetapan prosedur khusus pada LNP harus memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko, terutama aspek pengendalian intern dan ketentuan yang mengatur mengenai APU dan PPT. Penyusunan prosedur kegiatan LNP perlu memperhatikan 1. Kebijakan dan prosedur serta penetapan limit yang berlaku untuk setiap produk dan/atau aktivitas bank. 2. Terciptanya pengendalian intern yang efektif antara lain dengan menerapkan prinsip pemisahan tugas. Dalam hal ini, perlu dihindari pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang menimbulkan benturan kepentingan. 3. Seluruh keistimewaan atau perlakuan khusus dari penyediaan produk dan/atau aktivitas dalam LNP, dan 4. Kriteria yang harus dipenuhi oleh nasabah prima yang mendapat layanan khusus, yaitu syarat maupun kondisi dan situasi yang dihadapi, profil nasabah prima, pengelompokan nasabah prima, dan lain-lain. Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan prosedur kegiatan LNP adalah 1. Program APU dan PPT. Mengingat LNP merupakan salah satu area berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang dan/atau pendanaan teroris. Penerapan bank atas ketentuan yang mengatur mengenai APU dan PPT, yaitu antara lain dengan melakukan EDD secara berkala atas nasabah prima dan transaksi tertentu, penanganan red flags, dan analisis atas transaksi yang berpotensi mencurigakan. 2. Efektivitas kebijakan dan prosedur LNP.
Dalam rangka memastikan efektivitas prosedur kegiatan LNP perlu didukung pengendalian intern yang memadai antara lain dengan metode seperti surprise audit dan mystery shopping secara berkala dan B. Evaluasi terhadap kepatuhan atas ketentuan yang berlaku dan perkembangan kegiatan LNP. 3. Hasil pemantauan dan koreksi penyimpangan antara lain diperoleh dengan melakukan pemantauan secara terus-menerus, termasuk diantaranya pemeriksaan oleh internal kontrol mengenai kebenaran pemrosesan setiap transaksi pada akhir hari. B. Pelaksanaan fungsi audit intern yang efektif dan menyeluruh dan C. Perbaikan terhadap penyimpangan, baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional, satuan kerja audit intern maupun pihak lainnya. C. Kesesuaian produk dan/atau aktivitas yang ditawarkan dengan karakteristik dan profil risiko nasabah prima. Dalam menawarkan produk dan/atau aktivitas kepada masing-masing nasabah prima, selain memastikan bahwa surat penegasan atau surat persetujuan telah diperoleh untuk produk yang bukan merupakan cakupan produk atau aktivitas dasar, dan memiliki risiko serta kompleksitas yang tinggi, maka bank juga harus mempertimbangkan kesesuaian spesifikasi, karakteristik, dan risiko dari produk dan/atau aktivitas yang ditawarkan, dengan karakteristik dan profil risiko nasabah prima tersebut. Sebelum ditawarkan kepada nasabah prima, produk dan/atau aktivitas, serta keistimewaan layanan tersebut harus melalui persetujuan pejabat yang berwenang pada LNP yang ditetapkan oleh bank. Penawaran produk dan/atau aktivitas dilakukan melalui proses sebagai berikut. 1. Penyeleksian produk dan/atau aktivitas. Dalam hal ini, bank melakukan identifikasi kesesuaian spesifikasi produk dan/atau aktivitas dengan jenis dan besar potensi risiko sesuai profil risiko nasabah. Analisa kesesuaian spesifikasi produk yang akan ditawarkan dengan risiko yang dapat ditoleransi oleh nasabah, mencakup antara lain kesesuaian jangka waktu atau durasi dan jenis serta besarnya risiko. 2. Penetapan tarif dan perlakuan istimewa untuk setiap kelompok nasabah prima, yaitu pemberlakuan tarif dan perlakuan istimewa atas produk dan/atau aktivitas tertentu, dapat berbeda di antara masing-masing kelompok nasabah prima, berdasarkan penetapan oleh bank. Penerapannya harus disesuaikan dengan masing-masing profil nasabah prima. 3. Penetapan kondisi atau syarat untuk layanan istimewa, yaitu, bank harus menetapkan syarat untuk setiap layanan istimewa. Dalam hal persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh nasabah prima yang meminta tambahan kenyamanan dan/atau kelancaran transaksi, maka nasabah prima tersebut dapat menikmati layanan istimewa. 4. Evaluasi kesesuaian cakupan LNP. Dalam rangka memaksimalkan penggunaan layanan yang tersedia bagi setiap klasifikasi LNP dan penerapan manajemen risiko, bank melakukan evaluasi secara berkala atas kesesuaian cakupan layanan yang diberikan kepada setiap nasabah prima. Tujuan evaluasi secara berkala antara lain untuk meninjau status nasabah sebagai nasabah prima, dan kesesuaian profil nasabah prima dengan produk dan/atau aktivitas yang telah diperolehnya, maupun yang akan ditawarkan oleh bank kepada nasabah prima. D. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai. Dalam rangka memastikan terpenuhinya kebutuhan informasi perlindungan data nasabah, terjaminnya kerahasiaan data bank, dan untuk mendukung pengelolaan risiko bank, diperlukan sistem teknologi informasi dan pengamanan informasi yang memadai. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai antara lain tercermin dari kemampuan sistem teknologi informasi menghasilkan laporan yang akurat dan komprehensif dalam aktivitas LNP. Dua, aspek transparansi, edukasi, dan perlindungan nasabah. Dalam melaksanakan LNP, dan sebagai bagian dari upaya pemenuhan aspek transparansi, edukasi, dan perlindungan nasabah, baik yang diatur oleh OJK maupun otoritas lain, bank menetapkan minimal 4 hal, yaitu A. Spesifikasi LNP. B. Kesepakatan tertulis antara bank dengan nasabah prima.
C. Mekanisme untuk memastikan kewenangan pelaku transaksi. D. Penyampaian informasi masing-masing nasabah prima secara berkala. Terkait spesifikasi LNP adalah 1. Bank harus menjelaskan secara tertulis dan lisan mengenai nama atau brand name dari LNP masing-masing kelompok nasabah prima dalam LNP dan kriterianya, cakupan layanan produk dan atau aktivitas yang tersedia untuk ditawarkan kepada nasabah prima. 2. Dalam hal produk dan atau aktivitas yang ditawarkan, bukan produk dan atau aktivitas bank yang bersangkutan, maka bank wajib menjelaskan bahwa produk dan aktivitas non-bank yang ditawarkan oleh atau melalui bank bukan merupakan tanggung jawab bank, dan produk dan atau aktivitas tersebut telah memperoleh surat penegasan dan atau persetujuan dari OJK dan otoritas terkait. 3. Pemberian informasi mengenai produk dan atau aktivitas tidak dapat melebihi kewenangan atau izin yang dimiliki bank. 4. Pemberian informasi mengenai produk dan atau aktivitas tidak dapat menggunakan pengaruh atau tekanan untuk kepentingan bank, grup bank atau pegawai bank. 5. Bank tidak menyampaikan informasi yang menyesatkan atau misleading, dan atau yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, mengenai produk dan atau aktivitas yang ditawarkan. B. Kesepakatan tertulis antara bank dengan nasabah prima. Hubungan antara bank dengan nasabah prima dalam LNP harus didasarkan pada kesepakatan tertulis yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut. 1. Hak dan kewajiban bank dan nasabah prima. 2. Penyelesaian perselisihan. 3. Hal-hal lain yang memerlukan kesepakatan bersama antara bank dengan nasabah prima. Terkait hak dan kewajiban bank dan nasabah prima. Contoh hak bank yaitu mengevaluasi status nasabah prima secara berkala, dan meminta data pendukung terkait profil nasabah dan transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Sedangkan contoh kewajiban bank adalah memperoleh persetujuan tertulis dari nasabah prima dalam hal bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan, dan segera memberitahukan kepada nasabah prima jika terdapat perubahan prosedur pelaksanaan yang harus dan atau dapat diikuti nasabah prima dalam bertransaksi melalui bank. Contoh hak nasabah prima yaitu memperoleh informasi mengenai aktivitas keuangan nasabah setiap saat diperlukan, dan memperoleh konfirmasi dan notifikasi transaksi dengan metode dan besaran sesuai yang disepakati nasabah dengan bank. Sedangkan kewajiban nasabah prima adalah memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank untuk melakukan suatu transaksi keuangan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memberikan persetujuan kepada mitra bank untuk memberikan data terkait produk keuangan non-bank yang ditransaksikan nasabah prima dengan mitra bank melalui bank dalam rangka penyampaian informasi berkala yang komprehensif. Kedua, penyelesaian perselisihan. Dalam hubungan hukum antara bank dengan nasabah prima, untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan antara bank dengan nasabah prima, perlu dicantumkan tata cara penyelesaian perselisihan. 3. Hal-hal lain yang memerlukan kesepakatan bersama antara bank dengan nasabah prima, yaitu antara lain A. Periodisasi maupun media penyampaian informasi atas laporan berkala kepada nasabah prima sesuai kesepakatan, seperti melalui surat elektronik atau diambil sendiri secara langsung oleh nasabah prima. B. Batasan penggunaan layanan keistimewaan yang diberikan bank untuk nasabah prima, yaitu hanya untuk digunakan oleh nasabah prima, atau dapat diberikan termasuk kepada anggota keluarga atau perusahaan nasabah prima. C. Tata cara konfirmasi dan atau notifikasi transaksi, termasuk batasan nilai transaksi yang harus dikonfirmasi dan atau notifikasi, dan D. Pihak yang harus dihubungi jika terdapat situasi darurat pada nasabah prima.
C. Mekanisme untuk memastikan kewenangan pelaku transaksi. Bank harus memiliki suatu mekanisme untuk memastikan bahwa transaksi benar dilakukan oleh nasabah prima yang bersangkutan, atau kuasa yang mewakili nasabah prima. Hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan 1. Menggunakan metode verifikasi transaksi. Misalnya melalui konfirmasi sebelum transaksi diproses dan notifikasi setelah transaksi diproses sesuai kesepakatan antara bank dengan nasabah prima. 2. Menggunakan batasan besar nilai transaksi yang harus dikonfirmasi oleh bank kepada nasabah prima. Unsur yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan batasan besar nilai transaksi tersebut antara lain kebijakan back office masing-masing bank untuk masing-masing jenis transaksi, kelompok nasabah prima, dan/atau tingkat risiko yang akan dipilih nasabah prima. D. Penyampaian informasi masing-masing nasabah prima secara berkala. Bank wajib menyampaikan informasi mengenai total dana dan investasi, beserta rinciannya kepada nasabah prima, secara terintegrasi dengan metode dan media penyampaian yang disepakati oleh nasabah prima. Informasi tersebut paling sedikit harus mencakup 1. Laporan mutasi rekening simpanan, statement of account. 2. Laporan rekening kredit, pembiayaan atau pinjaman, dan 3. Laporan transaksi produk keuangan non-bank. Demikianlah pembelajaran tentang regulasi dan ketentuan layanan wealth management di Indonesia. Terima kasih.